Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan paparan materi kepemimpinan dalam manajemen. Sebelum kita masuk ke paparan materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Septiana. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Maliku Saleh. Video ini adalah tugas saya dalam mata kuliah asas manajemen yang dibimbing oleh dosen Risna Dewi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materinya. Kepemimpinan dan manajemen. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pengertian manajemen sendiri secara umum adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Perbedaan istilah kepemimpinan dan manajemen. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen menurut John Kotter dari Harvard Business School dan Robert House dari Wharton School. Menurut John Kotter, manajemen yang baik menghasilkan tantangan dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil melalui perbandingan dengan rencana. Sebaliknya, kepemimpinan menyangkut menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan, kemudian mereka menyatukan orang-orang dengan mengkomunikasikan visi ini dan mengilhami mereka agar mampu mengatasi rintangan-rintangan. Menurut Robert House, pada dasarnya ia setuju ketika dia mengatakan bahwa manajer menggunakan wewenang dalam peringkat formal terencana untuk memperoleh kepatuhan dari para anggota organisasi. Manajemen atau peorganisasi yang terdiri dari implementasi visi dan strategi yang disajikan oleh para pemimpin koordinasi dan pembentukan staf organisasi dan penanganan masalah harian. Selanjutnya kita akan masuk ke arti besar kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada Stoner. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Richard L. Duff, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Yang kedua ada Sondang P. Siagian. Menurut Sondang, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan. Yang keempat, Richke W. Griffin. Menurut Richke, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Lanjut ada teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori karakter. Teori karakter adalah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua ada teori perilaku. Pada teori ini dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional. Pada teori ini, teori yang dikembangkan oleh Hussey dan Blanchard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif. Pada fungsi ini menetapkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Yang kedua ada aktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Yang keempat ada fungsi delegasi. Pada fungsi ini, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Lanjut ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama ada mencapai tujuan dan yang kedua ada memotivasi orang lain. Di sini mencapai tujuan maksudnya ialah sebagai seorang pemimpin dapat membawa dan mengarahkan para bawahannya untuk mencapai
tujuan organisasi. Dan yang kedua, memotivasi orang lain. Sebagai seorang pemimpin, sangat wajib untuk memotivasi karyawan-karyawan atau bawahannya agar terus bersemangat dan juga bekerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah manajemen. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada Mary Parker Follett. Menurut Mary, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Yang kedua ada George Robert Terry. Menurut George, manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, peorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang ketiga ada Ricky W. Griffin. Menurut Ricky, manajemen adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada Lauren Opley. Manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Lanjut ada fungsi manajemen. Di sini ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada mengarahkan, dan yang keempat ada mengontrol. Lanjut kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan ialah salah satu fungsi manajemen yang perannya sangat vital bagi terlaksananya berbagai fungsi-fungsi manajemen yang lain. Memimpin orang dan organisasinya menuntut sebuah kecakapan untuk melakukan banyak kegiatan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan manajer dan leader. Perbedaan pertama dari segi tugas. Tugas manajer merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan. Sedangkan tugas leader mengembangkan visi, menyesuaikan, memberdayakan, dan melatih. Yang kedua dari segi tujuan. Tujuan manajer untuk memperoleh hasil, sedangkan tujuan leader untuk memperbaiki sistem. Sekian dari saya tentang materi kepemimpinan dan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.